Bagaimana bisa bocah usia 4 tahun punya surat tanah? Masuk akal nggak itu kira-kira? Atau jangan-jangan permainan oknum? Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu kejanggalan dari dugaan pemalsuan dokumen yang dialamatkan kepada PT Braukul yang ada di Kalimantan Timur. Soalnya begini loh teman-teman, bagaimana bisa muncul banyak sekali dokumen surat tanah yang mengatasnamakan masyarakat lokal, beberapa orang-orang yang dicatut namanya itu, sedangkan ternyata orang yang dicatut namanya tersebut mengakui bahwasanya dirinya tidak pernah mengurus surat tanah di situ, apalagi memiliki tanah di situ. Oh, 4 tahun sama 2 tahun. oh gitu. Tapi saya nggak pernah merasa membuatkan anak saya garapan. Kok ada garapan muncul gara sama anak saya ini? 4 tahun saya sudah punya garapan Pak di surat di Brokol itu Pak. Akhirnya teman-teman, warga yang merasa namanya dicatut itu dalam kasus ini ya, bersama dengan kelompok tani UBM itu melaporkan PT Braukul di Kalimantan Timur ini kepada kepolisian daerah Kalimantan Timur. Kenapa sih mereka harus melaporkan PT Braukul ini teman-teman? Yang pertama, karena warga yang dicatut namanya itu merasa bahwa mereka itu tidak punya tanah di situ, apalagi mengurus surat tanah garapan. Yang kedua, mereka merasa tidak pernah menerima manfaat dari itu. Lawang mereka tidak pernah menerima manfaat, tetapi nama mereka dicatut-catut. Tapi justru yang menerima manfaat patut diduga sepertinya para konglo yang berada pada otak dari kasus ini. Saya sebagai pelapor Iya. polisi dan tahu tiba-tiba muncul surat garapan atas nama saya yang buat Pak. Tolong Presiden Prabowo, kami ini didolimi sama perusahaan. Kami ini kasihan tidak pernah surat pembebasan dari perusahaan. Jadi minta tolong Prabowo, kami didolimi sama Brokol. Ya teman-teman, sepertinya langkah mereka nggak cuma berhenti pada laporan atas dugaan pemalsuan dokumen kepada Polda Kaltim aja, ataupun saat ini kan mereka juga melakukan gugatan di pengadilan. Sepertinya langkah mereka nggak cuma berhenti sampai di situ, tetapi mereka juga akan melakukan aksi massa bersama dengan ormas-ormas yang ada di Kalimantan Timur untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk membuat aware kepada masyarakat akan kerugian yang telah mereka derita. Saya pribadi ya, menurut keyakinan saya, seharusnya kasus seperti ini ya wajib untuk menjadi atensi bagi pejabat yang ada di sana ataupun para aparatur penegak hukum. Kenapa? Kalau kasus-kasus seperti ini dibiarkan, maka oknum akan makin banyak merajalela lalu bersekutu dengan para mafia tanah. Nah terus kalau mafia tanah itu bebas berkeliaran, terus buat apa ada hukum? Kalau hukum tidak ditegakkan di negara ini, lalu kita sebagai warga negara nih percaya sama siapa? Coba deh, gimana tuh?